Assalamualaikum dan selamat datang di channel Siar Film, channel yang membahas film India terbaik. Seperti biasa, kali ini admin akan membahas film bergenre action drama yang diperankan oleh Kanika Mand, Mrinar Kulkarni, Umar Sarip, Varun Mitra. Film ini menceritakan keberanian Letnan Triveni Singh, seorang prajurit muda yang menyerahkan nyawanya sendiri untuk melindungi lebih dari 300 orang, di mana 300 orang tersebut terjebak dalam penembakan di stasiun kereta Jammu dalam serangan teroris pada tahun 2004. Film ini disutradarai oleh Akshay Choubey, dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 3, 2, 1. Film diawali berlatar situasi di stasiun kereta Jammu di tahun 2004. Terlihat sepasang suami istri yang akan melepaskan kepergian putri mereka. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan bom di tempat itu. Kejadian itu dilakukan oleh para teroris, dan beberapa saat kemudian pasukan militer datang untuk mengamankan lokasi tersebut. Kemudian scene berpindah 3 minggu sebelum kejadian. Terlihat sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seorang pria bernama Triveni dan si wanita bernama Mala. Mereka ini adalah sepasang kekasih yang berencana melangsungkan pernikahan. Saat itu, adik mereka menanyakan terkait hubungan percintaan mereka berdua. Mala yang mendengar pertanyaan itu seketika membuat dirinya tersipu malu. Di tengah perjalanan terjadi insiden yang dimana mobil Triveni tertabrak mobil pengendara lainnya. Dengan tenang, Triveni menghadapi pemuda itu. Bukannya meminta maaf atas insiden tersebut, justru si pemuda mengolok-olok Triveni. Dengan teknik militer yang tak biasa, Triveni membuat si pemuda menyesali perbuatannya dan segera meminta maaf. Setelah kejadian itu, hari-hari Triveni dan Mala dilalui dengan sangat bahagia. Bahkan, Triveni selalu mengajak Mala bergabung dengan keluarganya. Tak hanya itu, Triveni juga sering mengajak Mala jalan-jalan, layaknya sepasang kekasih yang dimabuk cinta. Beberapa waktu kemudian, di kediaman Triveni, terlihat Triveni yang masih terlelap tidur. Ia kemudian dibangunkan ibunya, dan si ibu mengatakan jika ia telah menyiapkan sarapan untuk dirinya. Di hari itu, Triveni akan bertugas di wilayah Jammu. Secara bersamaan, terlihat Mala datang dengan membawakan bekal untuk Triveni. Kemudian, si ayah mengatakan pada Triveni bahwa dirinya akan berbicara kepada Mayor Vishal, atasan Triveni, terkait usulan cuti pernikahan yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Sedangkan adik Triveni akan menyiapkan dekorasi serta persiapan pernikahan. Mendengar hal itu, Triveni mengiyakan semua yang disarankan dari keluarganya. Setelah berpamitan pada keluarganya, tak lupa juga Triveni memberikan pelukan hangat untuk Mala, sang kekasih. Di wilayah Jammu, 40 jam sebelum terjadinya serangan, terlihat 2 orang pria yang bernama Rashid dan Bilal memasuki sebuah penginapan. Di sisi lain, di stasiun kereta Jammu, terlihat 2 orang pria yang membawa 2 peti box yang memohon kepada si karyawan stasiun agar memasukkan dirinya ke daftar penumpang yang akan berangkat esok harinya. Namun si karyawan mengatakan jika mereka hanya bisa mendapatkan tiket esok lusa dan meminta kepada kedua pria itu agar menyingkirkan peti box mereka dari sekitar tempat itu. Namun salah seorang pria ngotot dan memohon dengan alasannya bahwa di dalam peti box ada karpet yang harus segera diantarkan ke sebuah pameran dagang di Delhi. Mendengar hal itu, si karyawan yang mulai curiga meminta agar peti box mereka dibuka. Ia memerintahkan kepada kedua pria itu agar membuka boxnya. Dan setelah dibuka, ternyata memang benar box itu berisikan karpet. Si karyawan stasiun kemudian meminta agar mereka memindahkan barang itu di sudut wilayah stasiun. Setelah itu, salah seorang anggota stasiun mengatakan jika mereka dilarang menyimpan barang di wilayah stasiun karena pimpinan mereka selalu marah jika melihat barang berserakan.
Tetapi si karyawan stasiun mengatakan jika mereka harus saling menolong. Mendengar hal itu, si anggota tak bisa berkata-kata lagi. Di sisi lain, di markas militer Angkatan Darat, terlihat Triveni yang baru saja tiba di tempat itu. Ia lalu menghampiri kedua bawahannya dan meminta informasi terkait perkembangan latihan tempur jarak dekat mereka. Kemudian mereka menjawab bahwa latihan mereka ada peningkatan. Kembali di penginapan, terlihat si manajer yang kesal pada si resepsionis karena ia selalu tak bekerja dengan baik. Seketika, si manajer teralihkan kemarahannya ketika melihat ada seorang pria meminta kopi mix 4 gelas. Si resepsionis mengatakan jika tamu itu hanya berdua yang berada di kamar nomor 2. Si manajer yang curiga segera memeriksa kamar tersebut. Ketika ia masuk ke kamar itu, terlihat 2 orang tamu lagi yang mencurigakan. Si manajer semakin curiga saat ia melihat melalui cermin seseorang memegang pistol. Dengan bersikap tenang, si manajer meninggalkan kamar itu dan segera menelpon markas polisi. Halo. Mendapat informasi itu, si pimpinan polisi menginstruksikan pada bawahannya jika mereka harus melaporkan ke pihak militer yang dipimpin oleh Mayor Faisal. Dan benar saja, mereka adalah kelompok teroris yang pimpinannya ini sebut saja Rashid. Mereka merencanakan sebuah serangan di stasiun Jammu jam 7 malam besok. Kemudian, si Rashid mendapatkan panggilan telepon dari anggotanya yang di scene awal tadi membawa peti box karpet di stasiun Jammu. Si anggota menginfokan jika semuanya telah siap dan tinggal menunggu instruksi selanjutnya. 36 jam sebelum serangan, setelah mendapatkan informasi dari kepolisian, Triveni beserta anggotanya segera menuju ke lokasi penginapan. Triveni menginstruksikan pada anggotanya bahwa mereka harus mendapatkan salah satu dari penjahat itu secara hidup-hidup agar mereka nantinya lebih banyak mengetahui informasi rencana para kelompok teroris itu. Dengan beranggotakan 5 orang, Triveni memasuki penginapan dan segera memeriksa kamar teroris itu. Namun di dalam sana, para penjahat itu telah menyadari dan mereka sudah tidak berada di kamar itu. Saat Triveni akan menaiki sebuah anak tangga, terjadi aksi tembak-tembakan antara dia dan seorang teroris. Tapi dengan cepat, ia dihabisi oleh anggota Triveni. Selanjutnya, Triveni masih mengejar pimpinan teroris. Namun Rashid ini seperti belut, licin, tak dapat ditangkap. Sehingga ia berhasil meloloskan diri. Sedangkan seorang lagi teroris telah terdesak oleh anggota militer, namun ia menawan seorang warga sipil. Ia tak menyadari bahwa Triveni sudah berada di belakangnya dan langsung bergelut merampas pistolnya. Si teroris akan menembak Triveni. Dengan sigap, anggota Triveni menghabisinya karena melihat ia sedikit lagi menembak Triveni. Singkat waktu, di markas militer 28 jam sebelum serangan, terlihat Triveni membawa beberapa barang bukti dari teroris yang diambil di penginapan tadi. Triveni menyampaikan pada pimpinannya terkait kekecewaannya karena tak berhasil menangkap hidup-hidup salah satu teroris itu. Jika saja ia berhasil menangkapnya, kemungkinan rencana selanjutnya para teroris itu akan mereka ketahui. Di malam harinya, salah seorang teroris menelpon Rashid. Ia mengabari bahwa dirinya siap melakukan tugasnya. Akan tetapi, si Rashid mengatakan jika mereka harus menunda beberapa waktu dikarenakan 2 orang anggota mereka telah dihabisi. Ia juga menyampaikan agar menunggu informasi selanjutnya dan paket mereka tetap diamankan. Di markas militer 12 jam sebelum serangan, terlihat Triveni yang sangat gelisah. Kemudian Triveni menelpon seorang anggota militer dan menanyakan hasil pemeriksaan barang bukti berupa isi ponsel si teroris. Namun si anggota itu mengatakan jika mereka masih berusaha melacak keberadaan para teroris itu. Setelah itu, Triveni menghadap kepada Mayor Faisal dan memberitahukan barang bukti apa saja yang diambil di lokasi kejadian beberapa waktu yang lalu.
Ia juga memberitahukan kekecewaannya yang tidak berhasil menangkap salah seorang teroris. Namun Mayor Vishal tak mempermasalahkan hal itu dan merasa Triveni telah melakukan tugasnya sebaik mungkin. Selanjutnya, Mayor Vishal memberitahukan kabar gembira terkait cuti menikahnya yang telah disetujui. Akan tetapi, Triveni menunda dan tak bisa meninggalkan tugasnya karena merasa dalam waktu dekat ini akan terjadi serangan dari teroris. Scene berpindah di stasiun kereta Jammu. Terlihat pimpinan stasiun kesal pada bawahannya karena membiarkan peti box milik penumpang berada di wilayah stasiun. Si anggota lalu meminta para kuli untuk memindahkan barang tersebut. Salah seorang teroris yang berada tak jauh dari tempat itu memang dengan sengaja menyimpan peti boxnya dan rencana itu berhasil. Ia kemudian menelpon rekan terorisnya yang lain dan mengatakan jika rencana mereka berhasil. Di sisi lain, terlihat seorang supir truk yang ditelepon oleh pimpinan teroris. Si pimpinan teroris mengatakan jika 2 orang lagi akan bergabung dengannya. Namun ketika mereka di perjalanan, mereka mendapati razia sehingga membuat kedua teroris itu lari ke hutan. Akan tetapi, mereka ketahuan dan dapat dikejar oleh pihak kepolisian. Saat itu juga mereka pun dihabisi. Sedangkan si sopir berhasil mengelabui para anggota kepolisian yang memeriksa kendaraannya dan lewat begitu saja. Setelah itu, ia pun segera mengabari pada si pimpinan teroris bahwa kedua anggotanya tak berhasil selamat. Di kediaman Triveni, si ibu dan Mala sedang membicarakan masa-masa pendidikan Triveni serta prestasi apa saja yang pernah diraihnya. Hingga tak lama kemudian, saudara Mala datang bertemu calon mertua saudarinya itu. Halo beta. Kembali lagi di stasiun kereta Jammu, 7 jam sebelum terjadinya serangan. Terlihat Triveni beserta anggotanya baru saja tiba. Di stasiun itu, dengan cepat mereka memeriksa seluruh pengunjung. Hingga tak lama kemudian, Triveni mencurigai gerak-gerik seorang pria yang membawa tas. Merasa telah dicurigai, si pria lantas berlari. Namun sayang, ia berhasil dikejar oleh Triveni. Ketika tas si pria itu diperiksa, ternyata pria itu bukanlah teroris, melainkan seorang pencuri atribut stasiun. Karena kasihan, Triveni melepaskan pria tersebut. Setelah itu, Triveni mendapat panggilan telepon dari Mala yang menanyakan keadaannya, serta ia juga menanyakan kapan Triveni kembali ke rumah. Triveni mengatakan jika tugasnya telah selesai, barulah ia bisa kembali ke rumah. Saat panggilan telepon itu ditutup, tak sengaja Triveni melihat 2 peti box besar yang sangat mencurigakan. Namun saat box itu dibuka, di dalamnya hanyalah berisikan karpet. Sedangkan di tempat berbeda, seorang polisi bernama Arsap bersama istrinya terlihat cekcok. Si Arsap memohon agar istrinya memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Namun si istri tak percaya karena permasalahan mereka sudah berulang kali. Mendadak, Arsap mendapat telepon dari atasannya agar segera menuju lokasi stasiun Jammu karena akan terjadi serangan teroris. Arsap merasa bingung karena permasalahan keluarganya belum selesai. Ia sudah mendapat tugas dari atasannya. Dengan berat hati, ia melepas kepergian istrinya. Di sisi lain, terlihat si Rashid menelpon anggotanya. Ia mengatakan jika hari ini mereka harus bersiap-siap karena dirinya dan seorang lagi rekannya akan bergabung dengannya dalam serangan beberapa jam lagi. Tak lama kemudian, si sopir telah tiba di tempat rahasia mereka dan meminta agar segera mengeluarkan barang yang ada di truk tersebut. Setelah itu, si sopir dan seorang teroris lagi telah siap untuk melakukan penyerangan. Rashid dan kelompok terorisnya ini menyamar menjadi seorang anggota militer hingga ketika mereka berpapasan dengan Triveni, mereka dapat mengelabui Triveni dan anggotanya. Kemudian Triveni mendapat panggilan telepon dari markas dan ia diberitahukan bahwa mereka telah mengetahui lokasi panggilan telepon terakhir dari kelompok teroris itu. Sehingga dengan cepat Triveni beserta anggotanya menuju ke lokasi. Sedangkan kedua teroris yang menyimpan boxnya beberapa hari yang lalu
telah tiba di stasiun dan berpura-pura menanyakan keadaan box mereka kepada pimpinan stasiun. Si pimpinan stasiun mengatakan jika barang mereka telah dipindahkan ke belakang. Mereka pun meminta izin untuk mengambil barang tersebut. Namun peti box yang diambil mereka berbeda. Ketika kedua teroris itu akan membawa masuk boxnya, mereka sempat ditahan oleh polisi yang sedang berjaga di tempat itu. Namun mereka mengatakan jika telah diizinkan oleh pimpinan stasiun untuk membawa barang tersebut. 2 jam sebelum terjadinya serangan, terlihat kereta Swarat Express tujuan Jammu akan segera tiba di stasiun. Singkat cerita, Tripeni yang saat itu telah tiba di gudang penyimpanan para kelompok teroris. Namun sial, saat mereka masuk ke dalamnya, Tripeni tak mendapatkan apa-apa. Setelah memeriksa barang-barang di tempat itu, Tripeni telah menyadari bahwa peti box yang dilihat di stasiun tadi sama persis dengan peti box yang ada di tempat tersebut. Sehingga Tripeni meminta seorang anggotanya untuk menelpon kepala stasiun agar memeriksa ID semua orang di sana. Ia juga menelpon Mayor Vishal serta menginformasikan jika serangan teroris akan terjadi di stasiun Jammu. Tripeni meminta izin agar dirinya dan tim reaksi cepat diizinkan untuk menyerang. Namun Mayor Vishal menolak karena merasa belum tahu jumlah terorisnya. Akan tetapi, Tripeni tak peduli berapa jumlah terorisnya dan berjanji akan menghabisi mereka semua. Mayor Vishal dibuat tak bisa menolak sehingga ia mengizinkan Tripeni segera bertindak. Di stasiun, terlihat Arsap menelpon kepada pimpinan stasiun jika ia melihat ada 2 peti box di dekat pintu belakang. Menyadari ada hal yang mencurigakan, si pimpinan stasiun segera ke sana. Singkat waktu, di stasiun Jammu, awalnya semua aktivitas terlihat tenang. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Para teroris mulai menembaki petugas polisi serta warga sipil yang ada di tempat itu. Sedangkan Tripeni mendapat kabar jika telah terjadi serangan di stasiun Jammu. Si polisi Arsap yang ada di tempat kejadian mencoba menembaki para teroris, namun sial, ia harus terkena tembakan. Detik-detik kematiannya, Arsap menelpon istrinya dan memohon maaf sambil mengembuskan napas terakhirnya. Hingga tak lama kemudian, Tripeni dan anggotanya telah tiba di tempat itu dan mulai mengamankan warga sipil. Tripeni beserta anggotanya mulai menghabisi satu persatu kelompok teroris itu. Sedangkan di sisi lain, si ayah beserta keluarga menyaksikan berita di TV mengenai penembakan yang terjadi di stasiun Jammu. Si ayah meminta Mala menelpon Tripeni, namun panggilan itu tak diangkat juga. Kembali ke Tripeni yang masih adu tembak dengan para teroris. Ketika ada kesempatan, Tripeni menghampiri si pimpinan Rashid dan menghabisinya. Namun sial, Tripeni terkena tembakan dan membuat dirinya tewas saat itu juga. Ayah serta ibunya yang menonton berita itu dibuat syok melihat kabar tewasnya sang anak yang mereka sayangi. Sedangkan Mala yang mendengar kabar kematian Tripeni sangat bersedih harus kehilangan pria yang sangat ia cintai. Film ini didedikasikan untuk Letnan Tripeni yang telah menyelamatkan ratusan nyawa di stasiun Jammu pada tahun 2004, dan film pun selesai. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sarannya untuk perkembangan channel ini. Sekian dulu dan nantikan video selanjutnya.